Oke ya, jadi kode presensinya ada di chat, bisa dilihat ya. Oke, saya akan lanjutkan. Oh, sebelum lanjutkan, saya minggu depan ada kuis ya. Saya isi kuis kedua ya. Kuis kedua, materinya sampai dengan materi terakhir hari ini. Nah, mengenai harinya itu nanti bisa kan praktikum besok. Ini apa namanya? Evaluasi akhir ya. Evaluasi akhir untuk praktikum itu besok. Sehingga minggu depan itu waktunya kosong itu nanti saya pakai kuliah. Jadi kuliahnya nanti Rebo dan Kamis ya. Karena masih ada 2 materi lagi yang perlu disampaikan, kita diskusikan, yaitu mengenai persamaan diferensial dan persamaan diferensial parsial. Ya. Jadi itu nanti akan kita bahas pada kedua itu. Nah, pada minggu depan itu nanti kuisnya bisa hari Rabu atau hari Kamis. Nanti saya lihat dari jadwal ujian progres paper tugas akhir ya, karena saya ada ujian tugas akhir minggu ini dan minggu depan ya. Jadi nanti akan saya beritahu lagi jadwal kuisnya. Untuk sementara ini sebagai informasi awal adalah kita plot untuk hari Rabunya untuk kuisnya ya. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita akan bahas topik yang baru lagi ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai interpolasi ya dan fitting ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang metode diferensiasi dan integrasi secara numerik. Ya. Karya ini ada orang maaf ada gangguan tadi.
Ya, anak-anak itu pesen apa ya? Oke, jadi ini ya di dalam kita bahas mengenai matematika perubahan ya, itu derivatif ini adalah jadi suatu penting, di mana ekspresi dari suatu matematika perubahan ya, suatu perubahan itu adalah dinyatakan dengan suatu ekspresi yang disebut sebagai derivatif atau turunan. Nah, secara pendekatan ya, jadi secara pendekatan di sini derivatif itu pada suatu titik ya, x ya, itu bisa dinyatakan sebagai delta y dibagi delta x ya, di mana y sebagai fungsi daripada x ya, yang nanti disimbolkan dengan f ya, fx ya. Maka ekspresi derivatif ya secara pendekatan itu dinyatakan dengan fxi ya, fxi ditambah dengan delta x ya, dikurangi dengan fxi ya, dibagi dengan delta x ya. Jadi ini untuk increment sebesar delta x ya, antara perubahan yang terjadi pada suatu fungsi dengan variabel bebas x ya dan variabel tak bebas y ya, pada interval delta x. Maka derivatif ya secara pendekatan dinyatakan dengan difference approximation ya, pendekatan dari difference ya, diferensiasi ya, itu adalah delta y dibagi delta x sama dengan. Nah, derivatif itu adalah dinyatakan ketika delta x itu menuju pada 0 atau mendekati 0 ya, maka dy dx ya, delta y delta x dituliskan menjadi dy dx ya, itu sama dengan limit ya, nilai limit di mana delta x itu mendekati 0 ya. Delta x sangat kecil sekali, atau di dalam bahasa matematiknya dinyatakan sebagai limit delta x menuju 0 dari fxi plus delta x minus apa, fxi dibagi dengan delta x ya, itu sama dengan ya. Jadi derivatif di sini adalah dinyatakan dengan dy dx. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ya, dari gambar itu profilnya seperti ini ya. Jadi ketika delta x ini adalah antara xi dan xi plus delta x ya, maka slope ya, slope atau pendekatannya, derivatifnya itu adalah delta y dibagi dengan delta x. Itu digambarkan dengan garis lurus ini ya, merupakan kemiringan dari garis lurus ini ya. Ini untuk, nah kemudian kalau delta x itu diperkecil ya, delta x itu diperkecil ya, maka garis ini ya itu akan dinyatakan dengan gambar yang kedua, yang P ya. Jadi di situ apa namanya, kemiringan garis ya, derivatifnya itu menuju ke ini apa namanya, mendekati 0, di mana delta x-nya semakin kecil. Nah, kemudian ketika delta x itu mendekati 0 ya, maka ekspresi derivatif itu dinyatakan dengan ini gambar C ya, di mana f aksen xi ya, atau derivatif atau turunan pada xi untuk delta x menuju 0 ya, maka itu adalah ditunjukkan dengan garis singgung ya, di mana garis singgung di situ bahwa slope daripada garis tersebut itu adalah dinyatakan dengan derivatif ya, derivatif. Ini gambarnya ya. Oke, jadi ini definisi tentang turunan atau derivatif. Nah, sekarang tadi sudah kita jelaskan tadi ya, ini adalah fungsi turunan ya, atau suatu apa namanya, perubahan ya, yaitu delta y atau dy dx itu dinyatakan dengan limit di mana h menuju 0, h-nya adalah menggantikan delta x ya. Nah, dari persamaan derivatif ini ya, sehingga dengan demikian maka turunan itu bisa dinyatakan dengan fungsi pendekatan ya, yang merupakan kemiringan garis ya, di mana h menuju 0 ya. Jadi h sangat kecil sekali menuju 0, maka
ini itu adalah menyatakan derivatif ya suatu fungsi pada x0 ya, untuk h mendekati 0. Nah, ini karena hanya itu ya posisi x0 plus h itu ada di sebelah kanan daripada x0 ya posisinya ya, jadi hanya adalah positif ya, sehingga fx0 plus h itu ada di sebelah kanan fx0 ya, ada di sebelah kanan ya. Jadi x0 x0 plus h itu ada di sebelah kanan x0, maka di sini disebut dengan forward difference. Jadi definisi ini ya menyatakan forward difference, di mana ini adalah merupakan derivatif pertama atau turunan pertama dari suatu fungsi fx pada x sama dengan x0. Oke, nah ini ya contoh misalkan suatu fungsi ya, di mana fx ini adalah ln x ya, nah dengan x0-nya adalah 1,8. Nah, sekarang cari pendekatan fungsi turunan pada x sama dengan x0. Ya. Nah, ini untuk h sama dengan 0,1 ya, misalkan itu ya, h 0,1, maka fx0 ya, itu bisa dituliskan di sana, x0 sama dengan 0,5877867 ya. Kemudian untuk fx0 plus h, jadi untuk x sama dengan 1,9 ya, karena x0 plus h ada sebelah kanan, maka di sini sehingga ln dari fungsi itu adalah sama dengan 0,6418539. Nah, sehingga turunan atau derivatifnya ya sebagai pendekatan secara numerik ya, maka fx0 plus h dikurangi dengan fx0 dibagi dengan h itu sama dengan 0,54 ya, 06720. Nah, kemudian kalau itu hanya diperkecil, h dibuat mendekati semakin kecil ya, sehingga dia akan mendekati 0. Ini adalah misalkan seperti 1/100 ya, hanya adalah 1/100, maka di sini adalah f aksen x ya adalah 0,5554 ya, 0100. Nah, kemudian kalau diperkecil lagi menjadi 1/1000 ya, maka di sini diperoleh derivatifnya adalah 0,555 ya, 400. Nah, ini kalau kita masukkan nilai eksak dari dari fungsi fx ya, itu adalah sama dengan ln x ya. Maka kalau kita buat turunan dari ln x ya, kemudian kita masukkan x sama dengan 1,8 ya, maka di sini adalah nilainya adalah 0,55 ya. Nah, di sini nampak bahwa semakin kecil h atau h menuju ke 0, maka nilai daripada derivatif itu akan mendekati nilai eksak daripada turunan fungsi yang diketahui. Ya, jadi ini ya, prinsip ya daripada diferensiasi secara numerik. Oke. Nah, di sini jadi misalkan y sama dengan fx ya, jadi y adalah sebagai suatu fungsi ya dengan variabel bebas x ya. Dan kalau kita ingin mencari turunan atau derivatif daripada y ya terhadap x ya pada x sama dengan x0, maka seperti di depan tadi sudah didefinisikan adalah dy dx sama dengan limit fx plus delta x minus fx dibagi dengan delta x ya. Nah, sehingga kalau ini disederhanakan ya dari definisi tadi di mana delta x yang menuju 0 ya, maka nilai dari dy dx itu mendekati ini turunan ya, di mana di sini adalah delta x sama dengan delta ya. Sehingga dy dx ini untuk forward ya, di mana x plus delta itu adalah di sebelah kanan x ya. Jadi fx ya ditambah delta dikurangi fx dibagi dengan delta. Ini yang disebut dengan derivatif ya pendekatan secara forward ya. Nah, kemudian juga bisa kalau didekati bahwa
delta itu nilainya negatif. Ya, delta itu nilainya negatif ya. Sehingga ini didefinisikan derivatifnya menjadi backward ya. Metode backward di sini dy dx itu mendekati fx minus fx minus delta dibagi dengan delta ya. Jadi posisinya deltanya negatif sehingga dia harus lebih kecil dari x ya. X minus delta nilainya lebih kecil daripada ini apa namanya ya. Jadi ini. Nah, kemudian ada center. Center itu berarti ini apa? Jadi x0-nya itu ada di tengah-tengah. Ya. Jadi x0 itu ada pada posisi di mana posisinya adalah antara x minus delta dan x plus delta. Ya, x minus delta dan x plus delta. Nah, sehingga di sini untuk turunan atau derivatif ya dengan metode center di sini adalah dy dx itu mendekati fx plus delta dikurangi dengan fx minus delta ya dibagi dengan 2 delta. Nah, di mana pendekatan dengan cara sentral ini merupakan pendekatan yang terbaik. Ya, ini bisa dicoba juga ya dengan apa namanya contoh di atas ya. Ini coba Anda coba ya dengan menggunakan data ini. Dengan data ini, dengan metode forward, backward, kalau forward, backward kira-kira hasilnya akan sama. Ya. Kemudian yang center ini hasilnya akan lebih teliti. Ya, artinya dengan delta H yang tidak terlalu kecil, maka dia sudah bisa diperoleh nilai derivatifnya itu mendekati nilai yang eksaknya. Oke, nah ini gambaran secara grafis ya untuk melihat bagaimana tadi turunan ya kalau dilakukan dengan cara forward ya, forward difference ya, kemudian backward difference dan center difference ya. Nah, kemudian jika di sini dibandingkan dengan turunan eksaknya yang keempat ya. Jadi ini bisa dilihat di gambar ini y sebagai fungsi x ya, di mana di sini x i dan x i minus 1 dan juga x i plus 1 ya. Jadi x ada di atas dan di bawahnya, kemudian x i ada di tengah-tengah, di mana selangnya antara intervalnya adalah h ya. Nah, kemudian untuk antara x minus 1 dan x plus 1 itu jaraknya adalah 2h ya, 2. Nah, kalau fungsi y sama dengan fx itu adalah gambar yang ini, kurva ini ya, kurva ini ya. Nah, kemudian untuk gambar 1 ya, gambar 1 ya, garis 1 itu adalah untuk menunjukkan metode forward ya. Jadi kemiringannya ditunjukkan dengan garis nomor 1. Nah, kemudian kalau kita mengambil garis nomor 2 ya, apa namanya untuk backward ya, maka itu adalah garis nomor 2 sebagai apa namanya ya. Jadi kalau yang satu itu menggunakan x plus 1, i plus 1 ya. Kemudian kalau yang garis nomor 2 itu dengan menggunakan x i minus 1 dan x i. Sehingga garisnya seperti itu. Kalau dilihat dari gambar ini maka kemiringannya adalah dinyatakan. Nah, kemudian kalau yang tengah-tengah atau center difference ini itu adalah dinyatakan dengan garis nomor 3. Yaitu yang menghubungkan antara x i minus 1 dan x i plus 1 ya, ditarik garis itu adalah kemiringan. Dan ini ternyata garis kemiringan ini slope-nya itu sama dengan garis nomor 4. Di mana garis nomor 4 ini adalah turunan yang sebenarnya eksaknya itu ada di garis 4, yaitu merupakan garis singgung. Ya, garis singgung pada titik x sama dengan xi. Nah, kemudian yang gambar 3 itu adalah menyatakan slope atau kemiringan yang mendekati turunan yaitu f aksen x dengan xi ya, yang didekati dengan apa namanya nilai x ya antara x minus 1 dan x plus 1, di mana x-nya ada di tengah-tengah. Nah, di situ kalau dilihat antara gambar 3 dan gambar 4 ya menunjukkan bahwa slope-nya adalah sama ya, atau mendekati sama. Kalau tidak dibilang sama, mendekati sama. Ya.
Jadi kalau yang nomor 4 itu adalah garis yang benar-benar garis singgung pada titik XI, ya. Nah, kemudian yang gambar nomor 3 itu adalah pendekatan, di mana slope-nya adalah sama yang menunjukkan nilai derivatifnya sama. Oke. Nah, di sini pada gerak lurus contohnya ya, contoh ilustratif saja ya. Jadi posisi jarak dari titik tertentu, maka benda tersebut pada berbagai waktu dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Ya, jadi X sebagai fungsi T, ya, di mana T adalah variabel bebas. Dengan X dalam meter dan T dalam detik, misalkan itu. Ya, di sini T diukur pada 0, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian nilai X-nya adalah 0, 2, 16, 54, 128. Nah, di sini kalau ditanyakan berapa kecepatan rata-rata, ya, antara 0 sampai dengan 1, antara 1 sampai dengan 2, antara 0 sampai dengan 2, ini adalah menunjukkan derivatif, ya, nilai derivatif atau slope garis, ya, yang menyatakan perubahan, ya. Ya, jadi perubahan nilai suatu fungsi terhadap perubahan dari variabel bebasnya, yang disebut dengan derivatif. Nah, kalau kita nyatakan di sini kecepatan itu adalah sebagai suatu fungsi perubahan, ya, jadi perubahan jarak terhadap perubahan waktu, ya, maka yang ditunjukkan oleh speedometer itu adalah kecepatan sesaat, ya, kecepatan pada saat tertentu, bukan kecepatan rata-rata, ya. Tapi kecepatan kan bisa berubah, misalkan macet, ngerem, kemudian lancar, kenceng, gitu ya, atau lancar, ya. Tapi speedometer adalah menunjukkan atau pembacaan di mana kecepatannya itu adalah sesaat, ya. Nah, sehingga dengan demikian maka hal ini ya dapat didekati dengan kecepatan rata-rata antara 1 sampai dengan T1 plus 1, T1,1 ya. Antara 1,0 sampai 1,1 ya. Maka kalau dilihat di sini adalah V itu sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu, ya. Maka di sini adalah X pada T1,1 dan T sama dengan 1. Kalau dimasukkan, maka V-nya adalah sama dengan, ya, jadi 6,62. Nah, kemudian kalau delta T diperkecil, ya, menuju 0,01, ya, maka V-nya sama dengan 6,0. Kemudian diperkecil lagi pada delta T adalah 0,001, maka V-nya menjadi 6,006. Ya, di sini nampak bahwa kecepatan sesaat itu tergantung dari delta T yang ada. Di mana X adalah ini, maka dx dt itu sama dengan 6 kali T kuadrat. Trip, ya. Oke. Nah, kecepatan sesaat adalah limit di mana delta T menuju 0 itu sama dengan X aksen atau turunan pertama, ya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau X sama dengan ini, maka V sama dengan 6T kuadrat, ya. Maka pada T sama dengan 1, maka V-nya adalah sama dengan 6,0, ya, atau 6 kali 1 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini adalah dari ilustrasi ini, ya, maka kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan delta T yang semakin kecil, ya, maka nilai kecepatan rata-rata akan mendekati kecepatan sesaat. Ya. Ya, sehingga derivatifnya itu akan mendekati nilai kecepatan pada titik yang ditentukan atau tertentu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oke. Belum, Pak. Ya, belum kan? Ini nanti saya share juga di ini ya, di Classroom, ya. Ya, jadi ini adalah penurunan, ya, first forward finite divided difference, ya, 2 titik dari Taylor. Jadi ini penurunannya, ya. Jadi sebetulnya pendekatan-pendekatan tadi itu adalah pendekatan yang diperoleh dengan pendekatan dari Taylor. Ya. Kalau different tadi yang bisa didekati dengan dari Taylor, maka
dinyatakan bahwa di sini untuk f x i ya, suatu fungsi ya, f ya, suatu fungsi f x i plus 1 itu secara deret Taylor ya, deret tak ringga atau yang disebut dengan deret Taylor itu sama dengan f x i ditambah dengan h f aksen xi, yaitu turunan pertama pada xi, kemudian ditambah dengan h kuadrat dibagi 2 turunan kedua f pada xi ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ini kita rubah persamaan ini hanya untuk sampai dengan 3 ini ya, 3 suku yang pertama dari deret Taylor ya, yaitu 3 suku pertama ya, sehingga kalau ini kita tuliskan dalam bentuk lain, maka fxi plus 1 dikurangi fxi sama dengan h f aksen xi ditambah dengan h kuadrat dibagi 2 f double aksen xi. Nah, kemudian kalau ini semua kita bagi dengan h, maka f aksen xi itu sama dengan fxi plus 1 dikurangi fxi dibagi dengan h. Ya, incrementnya. Ini untuk yang forward ya. Kemudian dikurangi dengan h dibagi 2, turunan kedua xi. Nah, h dibagi 2, derivatif kedua xi itu disebut dengan error ya, error. Ya, jadi di situ adalah derivatif ditambah dengan errornya ya, minus h dikurangi dibagi 2 f double aksen xi. Ini disimbolkan ya. Jadi untuk deret mulai deret 3 ya, 3 sampai belakang itu adalah merupakan kesalahan ya, dari pemotongan ya. Itu disimbolkan dengan o sebagai fungsi h, itu adalah error yang dihasilkan akibat pemotongan itu. Nah, sehingga kalau kita berikan suku-suku yang mengandung turunan error ya, derivatif itu di dekat agak rewel ya, naik turun ya. Jadi kalau itu kita berikan untuk turunan lebih tinggi ya bandingkan dari turunan pertama, maka kita bisa tuliskan f aksen xi sama dengan f xi plus 1 minus f. Loh, ini apa ya kok? Aduh, sudah kita lanjut aja, nggak tahu ini padahal sudah dibuat dari kemarin ya, tapi masih kayak gini ya. Jadi abaikan suku-suku yang, maka ini adalah derivatif atau turunan pertama ya, dari suatu fungsi bisa didekati dengan ekspresi ini. Jadi ini adalah merupakan turunan pertama ya, rumusan turunan pertama untuk different dari 2 titik, di mana h-nya adalah step size dan diharapkan h-nya adalah mendekati 0. Ya, ini penurunan daripada pendekatan forward. Demikian juga untuk pendekatan backward juga diturunkan dengan cara yang sama. Ya. Kemudian ini ya, jadi untuk backward dengan cara yang sama. Sekarang yang kita pengen lihat adalah bagaimana formulasinya ketika pendekatan itu adalah untuk dengan 3 pendekatan center ya. Jadi xi ada di tengah-tengah ya, di mana xi dikelilingi oleh xi minus h ya, dan xi plus h. Nah, ini kalau kita tuliskan ya, deret Taylor yang sama ya untuk ini ya, jadi fxi plus 1 ya sama dengan ini ya, dengan cara yang sama tadi seperti persamaan. Kemudian xi minus 1 ya, untuk fxi minus 1 sama dengan fx dan seterusnya, ini yang persamaan kedua ya. Ini turunan ketiga ya, turunan, jadi ini turunan kedua, ini turunan ketiga ya, suku yang lebih tinggi derajat turunannya lebih tinggi. Nah, sehingga kalau persamaan 1 dan 2 ini kita gabungkan ya, jadi fxi plus 1 dikurangi fxi minus 1 sama dengan
2H F aksen XI ditambah dengan H pangkat 3 dibagi 3 turunan ketiga XI. Nah, kemudian kalau ini kita bagi dengan H, ya, maka Fxi ya, sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi minus 1 dibagi dengan 2H. Nah, kemudian yang turunan tertinggi, ya, turunan tertingginya, ya, itu adalah sama dengan errornya. Ya, di sini maka O-nya dituliskan dengan errornya sebagai fungsi pemotongan kesalahan pemotongan itu dinyatakan dengan O sebagai fungsi H kuadrat. Ya. O sebagai fungsi H kuadrat sama dengan error. Nah, sehingga untuk center rumusannya adalah F aksen XI itu didekati dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi minus 1 dibagi dengan 2H. Ya. Jelas ya, jadi saya kira tidak sulit untuk mendapatkan ekspresi itu. Nah, pada prinsipnya juga sama ya, jadi bahwa untuk yang forward maupun backward itu akan hasil yang diperoleh ya itu akan mendekati eksak kalau step size-nya itu kecil. Tapi sebaliknya kalau untuk model center atau ekspresi yang turunan atau derivatif secara pendekatan center di situ, ya maka turunan itu akan mendekati eksak, ya, walaupun dengan H yang lebih kasar. Ya, artinya apa? Tingkat konvergennya akan lebih cepat antara untuk center dibandingkan dengan metode yang backward maupun forward. Nah, kalau tadi kan hanya menggunakan 2 titik ya, forward, backward maupun center itu kan maksudnya 2 titik. Nah, sekarang ada kemungkinan juga kita menggunakan 3 titik bersama-sama. Ya, 3 titik secara bersama-sama. Ya, ini kita tuliskan dengan Fxi plus 1, ya, dengan 1 bintang itu ya. Kemudian yang Xi plus 2, ya, jadi ada Xi plus 2, ya, Xi plus 2. Jadi ada 3 titik ya. Ya, ada Xi, ya, plus 1, ada Xi plus 2, ya, maka Xi plus 2-nya sama dengan Fxi dan seterusnya. Itu persamaan yang bintang 3 itu, ya, 3 bintang. Nah, kemudian untuk menggabungkan persamaan 1 dan 3 ini, yaitu dengan cara persamaan 1 dikalikan dengan 4, ya, dan hasilnya dikurangkan ke persamaan 3. Ya. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan, maka minus Fxi plus 2 ditambah dengan 4 Fxi plus 1 dikurangi 3 Fxi sama dengan 2H F aksen Xi minus 2H pangkat 3 dibagi 3 turunan ketiga dari Xi. Turunan 3 pada Xi. Nah, sehingga ini kalau susun ulang ya, di sini adalah Fx aksen sama dengan minus Fxi plus 2 ditambah dengan 4 Fxi plus 1 dikurangi 3 Fxi dibagi dengan 2H, dan kemudian di sini ada H kuadrat dibagi 3 turunan ketiga Xi itu adalah sebagai error. Nah, sehingga dengan metode 3 titik ya kita dapatkan bahwa Fxi sama dengan atau mendekati minus Fxi plus 2 ditambah 4 Fxi plus 1 dikurangi 3 Fxi dibagi dengan 2. Jadi ini adalah metode forward untuk titik, ya, 3 buah titik Xi, Xi plus 1, Xi plus 2. Ya, itu bisa juga didefinisikan untuk yang backward juga sama, di mana itu adalah dimulai Fxi minus 2, Fxi minus 1, dan Fxi. Ya. Saya kira ini Anda silakan aja diturunkan formulasi untuk secara backward. Oke,
Ya, ini yang backward ya, forward backward ya. Jadi nah, sekarang kalau kita pengen memformulasikan untuk derivatif kedua ya, atau second difference ya, second difference untuk backward maupun untuk forward ya. Di sini pendekatan forward misalkan ya. Ini adalah fxi plus 1 ya. Itu persamaan 1, kemudian fxi plus 2 itu adalah sama. Nah, kemudian persamaan 1 dikalikan 2 dan hasilnya dikurangkan ke persamaan 3 akan diperoleh fxi plus 2 dikurangi 2 fxi plus 1 ditambah fxi sama dengan h kuadrat ya. Terus kemudian turunan kedua xi dan seterusnya. Nah, sehingga kalau turunan keduanya ini ya, turunan keduanya ini yang kita fokuskan ya, kita ingin cari turunan yang lebih tinggi ya, maka turunan kedua di sini adalah f double aksen xi sama dengan fxi plus 2 dikurangi dengan 2 fxi plus 1 ditambah fxi dibagi dengan h kuadrat ya, dibagi dengan h kuadrat. Nah, sisanya adalah error karena pemotongan daripada deret Taylor. Nah, ini adalah formulasi untuk second difference dengan 3 titik ya, ekspresinya ini. Saya kira mudah ya, ini nggak ada yang sulit ya. Penurunannya juga. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa membuat suatu catatan ya secara umum dari penjelasan sebelumnya tentang derivatif ya. Maka secara umum di sini diferensiasi numerik untuk kasus turunan yang melibatkan jumlah titik data lebih banyak atau turunan yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan mengekspansi ya deret Taylor atau deret hingga yang disebut dengan deret Taylor di sekitar fxi ya, dan mengikuti langkah-langkah manipulasi aljabar yang sama dan similar dari beberapa penjabaran di atas ya. Jadi jelas ini catatan dari itu. Nah, kemudian juga secara umum berlaku bahwa hasil pendekatan turunan akan semakin baik jika step size-nya itu semakin kecil